Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema doamu tidak tertolak. Tapi kenapa mantan belum juga kembali? Karena lisanmu yang menolak. Ya. Oke, sebelum ke pembahasan, seperti biasa, saya menyapa seluruh adik-adikku sekalian di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Yang di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, ya. Kemudian Nusa Tenggara, Papua, juga adik-adikku yang ada di luar negeri, yang di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, di Timor Leste, kemudian di Brunei Darussalam, di Jeddah, di Qatar, di Dubai, di Doha, dan seterusnya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, Allah berikan apapun yang menjadi impian dan harapan kita, ya, dan semoga seluruh doanya terkabul. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ya, tema kita kali ini ya, doa itu ketika kita panjatkan, ya, semuanya diterima oleh Allah. Hanya saja ketika doa itu belum terkabul, ya, banyak faktor yang harus kita perhatikan, kita lihat dengan seksama. Jadi ya, kita itu doanya sudah dikabulkan, tetapi pada sisi yang lain memang belum diwujudkan karena waktunya belum tepat, atau karena kita yang belum siap, ya, atau karena Allah masih mau melihat kesabaran kita di dalam memohon kepada Allah. Orang yang sabar meminta kepada Allah itu tidak resah, ya, itu tidak gelisah, itu tidak komplain, tidak ngomel, dan seterusnya tadi. Itu adalah orang-orang yang meminta dengan diiringi kesabaran. Ketika orang tidak sabar di dalam berdoa, maka yang dia lakukan apa? Mengeluh, ngomel, dan mempertanyakan terus-menerus kenapa mantan tidak kunjung kembali kepada dia. Ya. Nah, jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli." Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu orang tersebut berkata, "Aku telah berdoa kepada Rabbku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku." Ya, nah, jadi yang sama atau padanan dari kalimat "aku sudah berdoa kepada Rabbku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku", itu kalau kita samakan atau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, kalimat-kalimat yang sama, misal seperti ya, "Saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan juga", itu sama dengan kalimat yang disebutkan di dalam hadis tadi. Atau "Saya selalu berdoa tetapi istri belum juga kembali kepada saya", itu sama juga, ya.
Kemudian misal kita mengatakan, saya sudah mengamalkan semua yang diajarkan kepada saya sudah berdoa, tetapi belum ada respon dari mantan. Itu juga sama. Intinya sama-sama keluhannya. Sama-sama mempertanyakan keputusan dan kebijaksanaan dari Allah. Kan Allah yang maha tahu, Allah yang maha berkuasa. Kapan waktu dan momentum yang paling tepat dari doa yang kita panjatkan itu akan terkabul. Ketika kita mengeluh, ketika kita tidak sabar, ya, maka itu sama saja dengan kita mempertanyakan apa yang sudah Allah gariskan untuk kehidupan kita. Nah, maka ya, doanya terkabul karena semua doa yang disampaikan kepada Allah, selama doa itu berisi sesuatu yang baik, kan baik kalau kemudian pengen kembali ke mantan, karena ini mantan suami, pengen rujuk untuk kebaikan keluarga ke depannya, agar anak-anak bisa tumbuh di dalam keluarga yang utuh. Itu doa yang betul-betul baik. Tetapi kenapa belum terkabul? Karena tadi kita terus mempertanyakan ya kebijaksanaan yang sudah digariskan Allah di dalam menjawab doa yang kita sampaikan tadi, ya. Jadi definisi dari lisan kita menolak ya termasuk tulisan kita juga, ya. Kita chatting kemana-mana yang pada intinya bahwa kita mengeluh, kita merasa lelah, kita mengeluh, capek berdoa, ya. Tetapi mantan belum juga kembali, nah itu namanya keluhan. Dan keluhan itulah yang membuat doa kita menjadi tertolak. Kenapa? Karena kita yang menolaknya. Seperti keumuman yang dijelaskan di dalam hadis tadi, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya, doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ya, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Jadi definisi dari tergesa-gesa itu yaitu orang-orang yang berkata, qad da'watu rabbi falam yastajibli. Aku telah berdoa kepada Rabbku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, jadi secara prinsip bahwa doa itu pasti dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Apa yang membuat doa menjadi tidak terkabul? Artinya sifat yang tergesa-gesa tadi. Ya. Nah, cinta itu adalah hikmah dan pelajaran yang paling berharga untuk kehidupan kita. Ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Bahwa ternyata ketika bersama dulu itu adalah momentum yang amat sangat berharga, yang saat ini kita berusaha agar bisa merasakan kembali keindahan momentum itu. Ketika Allah kabulkan, ada orang yang pandai bersyukur. Dia bersyukur betul bisa kembali bersama, sehingga pasangannya dia jaga, dia hormati, dia cintai, dia sayangi. Tetapi ada orang yang tidak pandai mengambil pelajaran. Doanya dikabulkan, mantannya kembali, tetapi dia sia-siakan begitu saja. Ya,
Nah, jadi apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita baca, nasihat-nasihat yang kita terima, itu semuanya dalam rangka untuk membuat kondisi kita menjadi kondusif agar doa tadi menjadi terkabul. Apa yang dibangkitkan oleh orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita? Optimisme, keyakinan. Karena optimisme dan keyakinan itu ditambah kesabaran, itulah yang akan menjadi sebab terkabulnya doa. Sementara kalau kita terus kita sendiri tidak yakin, kita sendiri mengeluh, kita sendiri mempertanyakan orang-orang yang memberi nasihat kepada kita, ya sudah, kita sendiri yang kemudian memilih agar doa itu menjadi tidak terkabul. Ya, jadi bisa memahami ya, kenapa sampai hari ini belum ada titik terang mantan akan kembali. Jawabannya kembali kepada diri kita sendiri. Kita bisa bersabar atau tidak? Kita yakin atau tidak dengan doa yang kita panjatkan? Kita yakin atau tidak dengan guru-guru kita yang mengajarkan berbagai doa-doa kepada kita? Ya, kalau kita bisa mengkondisikan hati kita menjadi hati yang sabar, hati yang tenang, hati yang yakin, insya Allah cepat atau lambat mantan akan kembali. Tetapi ya, ketika lisan kita terus menolak, ya, dengan misal kita chatting bilang, aduh mantan kok belum balik juga, aduh mantan kok masih belum ada respon. Nah, itu yang kemudian menjadi sebab mantan tidak akan pernah kembali karena sifat tergesa-gesa yang ada di dalam diri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.